Pada saat itu Kuilan dengan sumpitnya telah menusuk 2 potong daging kambing itu yang memang berbentuk bundar telur sebesar telur ayam. Hanya kambing jantan yang memiliki peluru itu, kambing betina tentu saja tidak punya. Akan tetapi keliru kalau orang bilang wanita tidak boleh memakannya, malah sebetulnya itu makanan wanita, apalagi wanita cantik. Hahaha, komentar pengemis muda yang kedua dan kembali 2 orang yang duduknya menghadap kepada meja Kuilan tertawa-tawa sambil terang-terangan memandang kepada gadis itu. Hahau, mendadak 2 orang pengemis muda yang sedang tertawa berkakakan itu terhenti ketawanya dan mata mereka mendelik, tangan kiri mencekik leher dan tangan kanan menunjuk-nunjuk kebingungan ke arah mulut mereka yang ternganga. Tanpa diketahui orang lain saking cepatnya gerakan tangan Kuilan, 2 buah daging bulat yang tadi berada di ujung sepasang sumpitnya kini telah menyusup masuk ke tenggorokan 2 orang itu melalui mulut yang tadi terbuka lebar-lebar. 4 orang pengemis lain yang mengira bahwa 2 orang temannya ini tersedak makanan sibuk menolong, menepuk-nepuk punggung mereka dengan keras sambil bertanya-tanya. Akan tetapi 2 orang itu hanya dapat mengeluarkan suara seperti orang gagu karena kerongkongannya tersumbat. Akhirnya seorang di antara mereka terbatuk dan meloncat keluarlah daging bulat seperti telur ayam itu. Sedangkan seorang lagi, karena daging itu belum keluar dan ia merasa napasnya hampir putus, dengan nekat lalu memasukkan sumpit ke mulutnya dan mendorong daging di kerongkongannya itu terus masuk. Akal ini menolong juga dan terhindarlah ia daripada bahaya mau tercekik. Kuilan yang telah memberi hukuman kepada 2 orang pengemis muda yang berani mentertawakannya itu, kedua pipinya menjadi merah. Tidak hanya karena marah, juga karena jengah setelah ia mendengar apa sebetulnya daging bulat-bulat itu. Diam-diam ia memaki tuan rumah yang mengeluarkan hidangan macam itu. Gadis ini memang masih asing dengan segala masakan-masakan kota, apalagi masakan-masakan yang begitu mewah. Semenjak kecil ia hanya makan masakan sederhana yang dibuat Bibi Beili. Kini untuk mengalihkan perhatian dari masakan yang dianggapnya tidak pantas itu, lalu bertanya kepada Haulam yang masih tertawa-tawa, mentertawakan keadaan 2 orang pengemis tadi. Dan ini, apakah ini? Untuk apa? Kelihatannya seperti darah. Bukan darah. Itu namanya kecap, untuk bumbu menambah asin atau manis masakan. Sementara itu, 2 orang pengemis muda yang sudah bebas daripada daging-daging bulat kelihatan marah-marah, berdiri dan memandang ke arah meja Kuilan sambil melotot. 4 orang kawannya yang lebih tua juga sudah menengok semua dan mereka bicara berbisik-bisik satu kepada yang lain, wajah mereka mengancam. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap 2 orang muda itu tanpa mengganggu jalannya pesta. Mereka berenam hanyalah tokoh-tokoh biasa saja yang datang mewakili pengemis golongan hitam, maka tentu saja mereka segan untuk membuat gaduh dan kacau dalam pesta perayaan pengangkatan ketua Tian Liongpang. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menanti sampai upacara berakhir, barulah akan memberi hajaran kepada 2 orang muda kurang ajar itu. Pada saat itu terdengar ribut-ribut di luar, bentakan suara laki-laki mengiringi tangis wanita. Semua tamu menengok dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berjubah seperti pendeta, akan tetapi rambutnya panjang riap-riapan dan mukanya seperti seekor singa, matanya lebar dan bersinar liar. Laki-laki berusia 50-an tahun ini memegang sebatang cambuk panjang dan dengan cambuk ini ia menggiring 12 orang wanita muda-muda dan cantik-cantik seperti seorang penggembala menggiring ternak saja. Beberapa orang di antara wanita inilah yang mengeluarkan suara tangisan, dan yang lain berjalan dengan muka pucat dan mata penuh kecemasan. Begitu memasuki ruangan itu, kakek ini tertawa dan wajahnya menjadi makin menyeramkan. Rambutnya yang riap-riapan dan terhias bunga-bunga cilan, semacam bunga yang wangi, bergerak-gerak ketika ia tertawa. Melihat tamu ini, Tai Lek Kui Maqiu berubah air mukanya, menjadi girang dan segera turun sendiri menyambut dan menjura. Wah, kiranya sahabat Cilan Saikong yang datang berkunjung.
Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Wahahaha. Tian Liongpang terkenal dengan Cap Jiliong, 12 ekor naga, yang sungguh gagah perkasa. Kini yang tertua di antaranya akan menjadi ketua, benar-benar menambah keangkeran Tian Liongpang. Pinceng, aku datang untuk memberi hormat kepada Sinseng Losuhu dan memberi selamat kepada Tian Liongpang dengan ketua barunya. Karena Pinceng seorang miskin yang hanya suka mengumpulkan bunga-bunga harum, maka Pinceng hanya dapat memberi sumbangan 12 tangkai bunga harum ini untuk hiasan kamar 12 naga dari Tian Liongpang sehingga kamar mereka menjadi harum dan membuat mereka enak tidur. Hahaha. Kemudian kakek itu membunyikan cambuknya di atas kepala 12 orang gadis tawanannya sambil membentak, "Hayo kalian lekas berlutut di depan majikan-majikan baru kalian." Karena agaknya sudah tahu akan kekejaman kakek itu, 12 orang gadis ini lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menundukkan muka. Para tamu yang hadir terdiri dari orang-orang golongan hitam, maka peristiwa ini tidaklah mengherankan hati mereka, malah banyak di antara mereka tertawa-tawa dan terdengar komentar di sana-sini memuji 12 orang gadis itu dan menyatakan betapa senangnya menerima sumbangan benda hidup seperti itu. Juga Tai Lekui MAQ dan adik-adik seperguruannya serta para anggota Tian Liongpang menganggap hal ini biasa dan sewajarnya saja. Akan tetapi karena saat itu adalah saat yang penting dan di situ terdapat banyak tamu, MAQ merasa malu dan jengah juga. Ia kembali menjura dan berkata, "Ah, saudara Cilan Saikong mengapa begitu sungkan? Kami tidak mengharapkan sumbangan. Kedatanganmu saja sudah cukup menggirangkan hati kami." Sungguh pun tidak menolak secara berterang, namun kata-kata ini menyatakan ketidaksenangan hati dengan sumbangan itu, karena diberikan bukan pada saatnya yang tepat. Hahaha. Kakek itu tertawa sambil mengelus jenggotnya yang kaku. Sudah kukatakan tadi, Pinceng orang miskin dan hanya suka mengumpulkan cilan. Karena mendengar bahwa para pimpinan Tian Liongpang mempunyai kesukaan yang sama dengan Pinceng, maka Pinceng membawa 12 tangkai kembang ini. Jangan sicu, tuan yang gagah, khawatir, bunga-bunga ini masih murni, datang dari keluarga baik-baik dan sengaja kupilih untuk sicu sekalian. Pada saat itu, si tua renta Sinseng Losu yang tadinya duduk melenggut mengantuk di atas kursi, kini tiba-tiba nampak segar dan tidak mengantuk lagi. Ia duduk tegak di kursinya, matanya yang setengah lamur itu dilebar-lebarkan untuk memandangi 12 orang gadis yang berlutut di atas lantai. Kemudian seperti seorang mimpi ia berkata, "Sumbangan paling berharga diberikan orang, kenapa banyak rewel? Kalau tidak suka, boleh giring semua ke kamarku." Wahahaha. Cilan Saikong tertawa bergelak sambil berdongak sehingga perutnya yang besar bergerak-gerak turun naik. Sinseng Losu benar-benar mengagumkan sekali. Orang boleh tua tapi hati harus tetap muda. Kalau Losuhu menghendaki, lain kali boleh Pinceng kirim beberapa tangkai bunga yang lebih muda, lebih cantik dan lebih harum. Hehe, terima kasih, ini sudah cukup banyak. Biarpun dia sendiri seorang yang tidak pantang melakukan segala macam maksiat, namun sebagai calon ketua perkumpulan besar, MAQ merasa malu juga mendengar percakapan kasar ini. Maka untuk mencegah agar suhunya yang sudah pikun dan Jai Huaket, penjahat pemetik bunga, Cilan Saikong itu tidak mengeluarkan omongan-omongan yang tidak patut lagi, ia segera menjura. Banyak terima kasih atas sumbanganmu, kami persilakan duduk dan menikmati hidangan sekedarnya, sambil menyuruh adik-adik seperguruannya membawa para gadis itu ke belakang, ia sendiri lalu mengantar tamu ini ke tempat duduknya. Haula mengerutkan alisnya. Mukanya yang tampan dan biasa bergembira itu berubah sama sekali, sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Kuilan melihat hal ini dan merasa heran. Mengapa pemuda ini marah-marah? Kau kenapa? Ia bertanya lirih. Kenapa? Tidakkah kau lihat mereka tadi? Haula menjawab dengan pertanyaan pula.
Cilan Saikong itu Jehuaket terkutuk. Apa itu Jehuaket? Dalam kemarahannya, Hao Lam berubah gemas dan mengomel. Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak mengenal masakan masih tidak aneh, akan tetapi seorang dara dengan kepandaian seperti kau ini yang patut menjagai dunia Kang Ou, tidak tahu apa itu Jehuaket benar-benar bikin hati mendongkol. Seakan-akan kau mempermainkan aku dan pura-pura tidak tahu. Kuilan makin heran melihat pemuda ini bertambah kemarahannya. Kau kenapa sih? Mabok agaknya, ya? Aku benar-benar tidak tahu, kau marah-marah. Hayo jelaskan, apa sih yang dinamakan Jehuaket itu? Kakek itu menjemukan, buruk kasar dan menjijikkan, tapi ia seperti seorang pendeta. Apakah Jehuaket itu seorang pendeta? Setahuku, pendeta suka memetik daun-daun dan menggali akar-akar untuk obat. Memetik bunga, Jehua, untuk apa? Kau benar bodoh, mutiara hitam. Pendeta itu hanya berkedok pendeta, akan tetapi di balik kedoknya, ia penjahat yang sejahat-jahatnya. Yang dimaksudkan bunga adalah seorang gadis atau seorang wanita muda. Dia bukan memetik bunga biasa, melainkan tukang culik dan ganggu gadis-gadis muda. Kau lihat 12 gadis itu. Mereka itu orang-orang tidak punya guna. Mereka mau saja dijadikan barang sumbangan. Perlu apa dipikirkan boneka-boneka hidup itu? Mereka dipaksa. Aku tidak melihat mereka dipaksa. Mereka berjalan dengan sukarela sama sekali tidak melawan. Mereka orang-orang lemah, bagaimana berani melawan? Kuilan mengangkat kedua pundak. Ia tetap tidak mengerti dan tidak mempedulikan nasib 12 orang wanita tadi. Hao Lam makin mendongkol. Gadis aneh yang telah merampas hatinya ini agaknya selain berwatak luar biasa, juga hatinya keras dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Tiba-tiba terjadi keributan kembali dan masuklah dari ruangan depan seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya tinggi kurus dan wajahnya tampan. Sikapnya agung dan pakaiannya biarpun tidak baru, namun bersih dengan potongan pakaian pelajar. Di pinggang orang ini tergantung sebatang pedang. Begitu masuk, semua orang tahu bahwa pelajar tua ini sedang marah, sepasang matanya yang tajam mengeluarkan sinar. Ia langsung melangkah lebar ke dalam ruangan tamu, berhenti di depan Sin Seng Losu lalu menudingkan telunjuknya dan berteriak. Sin Seng Losu! Bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap Tian Liongpang? Kulihat betapa telan, Liongpang berubah menjadi perkumpulan iblis yang jahat dan yang mengotorkan nama kami para patriot Houhan. Tadinya melihat muka mantumu, Siang Koan Bu yang gagah perkasa dan dapat membawa Tian Liongpang ke jalan benar, aku masih bersabar menyaksikan sepak terjangmu. Akan tetapi setelah Siang Koan Bu meninggal, kau dan murid-muridmu makin merajalela melakukan kejahatan-kejahatan yang keji, menyeret nama bersih Tian Liongpang sebagai tempat perkumpulan para patriot Houhan menjadi perkumpulan bangsat-bangsat dan penjahat-penjahat. Mendengar ucapan ini MAQ melompat bangun diturut 11 orang adik seperguruannya. Orang Shiciam. Engkau dahulu memang tokoh Tian Liongpang, akan tetapi dengan kehendakmu sendiri kau pergi mengundurkan diri sehingga kalau tidak ada suhu kami, tentu Tian Liongpang sudah bubar dan hancur diperhina orang lain. Kini Tian Liongpang menjadi perkumpulan yang besar, dihormati orang di dunia Kang Ou, dan kau berani datang bersikap kurang ajar terhadap suhu. Apakah kau sudah bosan hidup? Ciam Sicu, mengingat engkau masih bekas pemimpin Tian Liongpang dan mengingat akan hubungan kita yang lalu, biarlah kumaafkan kata-katamu yang kasar tadi. Terdengar Sin Seng Losu berkata tenang. Akan tetapi katakanlah mengapa datang-datang kau memaki dan marah-marah? Bukankah anak buahku sudah pula memberi kabar kepadamu dan memberi undangan? Aku tidak peduli akan upacara pengangkatan ketua baru, asal saja Tian Liongpang dibawa ke jalan benar. Akan tetapi aku sedang mengejar Cilan Saikong si penjahat pemetik bunga yang terkutuk, yang telah menculik belasan orang gadis.
Siapa kira 12 orang gadis itu diculiknya untuk diantarkan ke sini? Hayo menyangkalah kalau bisa. Bukankah Saikong Keparat itu mengantarkan mereka ke sini sebagai sumbangan? Beginikah wataknya para pimpinan Tian Liongpang sekarang? Begini rendah dan bejat. Hiheh, Ciam Sicu. Apapun yang dipersembahkan orang, kalau itu merupakan sumbangan, tidak baik untuk ditolak. Menolaknya berarti menghina dan tidak menghargai maksud baik orang lain. Memang kami telah menerima sumbangan Cilan Saikong. Akan tetapi kalau kau menghendaki mereka, biarlah ku berikan mereka kepadamu, kembali ketua Tian Liongpang itu berkata penuh kesabaran. Ia sebetulnya tidak takut terhadap orang Shiciam itu, akan tetapi mengalah karena mengingat akan perhubungan mereka yang lalu. Ciam Goan ini dahulu adalah seorang di antara pimpinan Tian Liongpang dan terkenal aktif serta setia terhadap perkumpulan. Baru 10 tahun yang lalu ia mengundurkan diri dan tidak pernah mencampuri Tian Liongpang karena makin tidak suka akan sepak terjang pimpinan baru. Baru sekarang ia tiba-tiba muncul dan marah-marah karena melihat betapa penjahat pemetik bunga yang dikejar-kejarnya itu memberikan gadis-gadis culikannya sebagai sumbangan kepada pimpinan Tian Liongpang. Sin Seng Losu, kau masih mempunyai rasa malu, itu bagus. Lekas bebaskan 12 orang gadis itu dan selanjutnya aku tidak akan mencampuri urusan Tian Liongpang lagi karena semenjak saat ini, aku bersumpah takkan sudi lagi menginjak lantai ini. Mendengar kata-kata ini, Sin Seng Losu menoleh ke arah 12 orang muridnya. Sikapnya jelas hendak mengalah dan gerakan mukanya merupakan perintah agar murid-muridnya membebaskan 12 orang gadis sumbangan Cilan Saikong. Di dalam hatinya Emakiu dan adik-adiknya merasa mendongkol dan marah sekali. Mereka memang suka dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi bagi mereka amat mudah mendapatkan wanita cantik, baik dengan mengandalkan uang, kedudukan, maupun kepandaian dan tentu saja mereka tidak begitu kukuh untuk menahan 12 orang gadis tadi. Akan tetapi sikap Ciam Goan amat merendahkan mereka dan kalau mereka mengalah, mereka merasa malu kepada para tamu. Selain itu, mereka pun tahu bahwa gurunya mengalah hanya karena mengingat bahwa Ciam Goan ini dahulu bekas pemimpin Tian Liongpang. Soal kepandaian, sungguh pun Ciam Goan cukup lihai, namun mereka tidak gentar menghadapinya. Karena inilah, MAQ menjadi ragu-ragu untuk menyetujui sikap gurunya yang mengalah. Pada saat itu terdengar suara ketawa keras dan Cilan Saikong sudah melompat bangun menghadapi Ciam Goan. Sambil bertolak pinggang orang tinggi besar itu tertawa dan berkata, "Wahahaha, cacing kurus yang bicara besar dan sombong. Engkau bilang mengejar dan mencari pinceng? 12 tangkai bunga itu adalah pinceng yang menyumbangkan kepada 12 orang gagah Tian Liongpang. Dan karena pinceng masih berada di tempat ini, masih menjadi tanggung jawab pinceng." "Bagus. Memang aku akan membunuhmu, Jai Huaket," bentak Ciam Goan dengan marah. Bekas tokoh Houhan ini tidak peduli akan semua tamu lain karena kemarahannya sudah meluap-luap. Yang membuat marah sekali bukan hanya melihat penjahat cabul penculik gadis-gadis remaja itu, melainkan terutama sekali karena melihat betapa Tian Liongpang yang tadinya menjadi harapan para patriot Houhan untuk membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh, kini ternyata menyeleweng menjadi sarang penjahat kejam terkutuk. Maka kini dengan kemarahan meluap ia mencabut pedangnya dan langsung menerjang Saikong itu dengan tusukan kilat ke arah dada. Harus diketahui bahwa Ciam Goan ini adalah putra tunggal mendiang Ciam Chiang Kun, seorang panglima kerajaan Houhan. Dalam hal ilmu pedang, ia telah digembleng oleh seorang pamannya, adik ibunya, juga seorang panglima, yaitu Panglima Giam Siong yang terkenal jagoan. Ilmu pedangnya bersumber kepada ilmu pedang Kunlun Pai, maka mengutamakan kecepatan gerak dan perubahan. Mendengar suara angin pedang berdesing dan melihat serangan yang cepat ini, Cilan Saikong tidak berani memandang rendah. Sambil berseru keras ia sudah meloncat mundur sambil mengibaskan lengan bajunya yang lebar dengan tangan kiri,
Sedangkan tangan kanannya sudah menghunus keluar sebatang golok tipis yang mengkilap saking tajamnya. Ujung pedang di tangan Ciam Goan sudah datang lagi dengan tusukan ke arah leher. Kini Cilan Saikong menggerakkan goloknya menangkis sambil mengerahkan tenaga. Saikong ini adalah seorang ahli guakang, tenaga luar, sehingga tenaganya amat besar. Terdengar bunyi nyaring ketika dua senjata beradu. Diam-diam Ciam Goan terkejut sekali. Untung tadi sudah menduga akan besarnya tenaga lawan, sehingga ia telah mengerahkan Iwe Kang dan ketika pedangnya ditangkis, ia dapat menghadapi tenaga keras dengan tenaga lemas. Dengan cara ini, walaupun tertangkis keras, pedangnya tidak terpental melainkan menempel pada golok sehingga tidak ada bahaya terlepas atau rusak. Selagi Saikong itu terkejut karena tangkisannya yang keras tidak berhasil membuat pedang lawan terpukul jatuh, Ciam Goan sudah membuat pedangnya meleset dan langsung dengan gerakan nyerong pedangnya itu menyambar ke arah lengan kanan lawan. Inilah jurus ilmu pedang Kunlun yang bernama Hunintoan San, awan melintang putuskan gunung, amat berbahaya karena yang diserang bukan bagian tubuh lain melainkan lengan kanan yang memegang golok. Hebatnya jurus ini adalah karena pedang itu akan terus mengulang gerakannya membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang. Kecepatannya mengandalkan kepada gerak pergelangan tangan, maka cepatnya bukan main dan lawan yang diserang tentu akan menjadi bingung. Demikian pula dengan Cilan Saikong. Melihat pedang lawannya membabat ke arah lengan kanannya, ia kaget sekali dan cepat ia menarik lengan kanannya sambil memutar golok, siap membalas. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedang yang lewat ke sebelah kirinya itu kini membalik dengan kecepatan kilat dan telah membabat lagi ke arah pinggangnya. Tak disangkanya lawan akan dapat mengulangi serangan sedemikian cepatnya, maka ia pun menggerakkan golok menangkis. Namun tetap saja Ciam Goan dapat terus menyambung serangannya. Begitu tertangkis, pedangnya membalik dan meluncur dengan babatan dari samping, demikian pula kalau dielakkan sehingga Saikong itu mengalami penyerangan berantai yang membuat dia repot menyelamatkan diri. Akan tetapi Cilan Saikong juga bukan seorang lemah. Selain memiliki dasar ilmu silat tinggi, juga ia sudah kenyang akan pengalaman bertanding. Inilah sebabnya maka menghadapi serangan Hunintoan San yang amat lihai ini ia pun tidak kekurangan akal. Melihat betapa pedang lawan selalu membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya, sedangkan yang diserang adalah pinggang ke atas, tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan keras dan tubuhnya lalu rebah dan menggelinding ke atas tanah. Ia tidak hanya menggelinding untuk menyelamatkan diri, melainkan juga berguling untuk mendekati lawan dan goloknya menyambar-nyambar dari bawah, membabat kaki lawan dan juga ada kalanya menusuk ke arah perut. Inilah Titongtu, ilmu golok bergulingan, yang amat berbahaya. Segera keadaan menjadi berubah. Kalau tadi Ciam Goan berada di pihak penyerang dan pendesak dengan jurus Hunintoan San, kini si penjahat pemetik bunga itu yang mendesak dengan Titongtu. Ciam Goan menjadi repot sekali, harus meloncat ke sana kemari dan pedangnya melindungi tubuh bagian bawah, bagian yang amat sulit dilindungi dengan pedang. Wah, ramai betul. Haulam berkata dengan wajah gembira. Kalau tidak hati-hati orang Shiciam itu tentu akan celaka. Biarpun ilmu pedangnya hanya permainan kanak-kanak, sedikitnya ia lebih baik daripada brewok itu. Haulam melirik ke arah gadis ini. Terlalu sombongkah gadis ini, atau memang betul-betul berkepandaian begitu tinggi sehingga menganggap ilmu pedang Ciam Goan yang jelas bersumber ilmu pedang Kunlun itu dianggap permainan kanak-kanak. Kumaksudkan bukan dalam pertandingan melawan Saikong itu. Melawan dia, kiranya takkan kalah karena kulihat Saikong itu hanya luarnya saja kelihatan kuat. Akan tetapi dalamnya sudah lapuk seperti pohon tua, napasnya sudah hampir putus. Yang kukhawatirkan adalah orang-orang Tian Liongpang. Lihat saja sikap 12 naga itu dan kurasa Ciam Goan belum tentu akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kini Kuilan yang merasa heran.
Ia tidak berkata apa-apa, akan tetapi hatinya penasaran. Ia belum berpengalaman seperti Haulam, tidak mengenal watak orang-orang Kang Ou. Sementara itu, pertandingan antara dua orang itu makin seru. Kini Cilan Saikong tidak lagi menggunakan Titongtu karena ia menjadi kelelahan sendiri setelah puluhan jurus ia lakukan tanpa hasil. Memang Tongtu sungguh pun lihai dan berbahaya bagi lawan, namun untuk memainkannya membutuhkan tenaga dan napas panjang. Adapun Cilan Saikong, sungguh pun terlatih baik dan banyak pengalaman, namun tepat seperti dikatakan Haulam tadi, di sebelah dalam tubuhnya ia sudah lemah. Saikong ini adalah seorang abdi nafsu, seorang yang selalu mengumbar nafsu sehingga tentu saja kekuatan-kekuatan sebelah dalam tubuhnya menjadi lemah dan mana ia mampu bertahan melawan seorang yang ulet dan kuat seperti Ciam Goan. Kini keringatnya sudah membasahi muka dan leher, napasnya mulai terengah-engah seperti orang dikejar setan. Melihat keadaan lawan ini, Ciam Goan lalu mendesak dan menerjang dengan jurus Seng Siok Hutsi, musim panas kebut kipas. Jurus ini amat gencar seperti gerakan kipas di tangan, bahkan lebih gencar serangannya daripada jurus Hun Into Ansan tadi. 3 kali Saikong itu mengelak dan menangkis. Keempat kalinya ketika ujung pedang menotok iga kiri, ia cepat melakukan jurus Huai Tiong Poguat, peluk bulan depan dada, untuk melindungi iganya dengan golok sambil tangan kirinya bergerak memukul dada lawan. Namun siapa kira, Ciam Goan sudah merubah gerakan pedangnya, ia tidak jadi menotok iga, melainkan memutar pedangnya ke kanan dan cerak, lengan kiri Saikong itu terbabat putus sebatas siku. Aduh! Saikong itu terhuyung dan Ciam Goan sudah menerjang maju untuk mengirim tusukan terakhir. Akan tetapi pada saat itu tampak sinar putih meluncur cepat dan terang, pedang di tangan Ciam Goan terpental dan lepas dari pegangannya. Sebatang sumpit gading yang tadi menghantam pedang itu jatuh ke atas lantai di depannya. Pucat wajah Ciam Goan. Kiranya MAQ yang menyambitkan sumpit itu untuk menangkis pedangnya dan menyelamatkan nyawa Cilan Saikong. Lemparan sumpit saja sudah dapat meruntuhkan pedangnya. Baru lemparan sumpit begitu hebat, apalagi kalau orangnya maju. Ciam Goan menghela napas dan berkata, kepandaian Tai Le Kui memang hebat. Seorang saja sudah sehebat itu, apalagi kalau Cap Ji Leong dari Tian Leong Pang maju bersama. Akan tetapi aku Ciam Goan seorang laki-laki yang tidak takut mati. Majulah kalian semua dan mari kita mengadu nyawa di sini. Sikap Ciam Goan benar-benar amat gagah sehingga diam-diam Kui Lan menjadi kagum sekali. Diam-diam gadis ini sudah siap-siap untuk membela orang gagah itu. Ia mendengar kawannya berbisik, kalau dia dikeroyok, Hem akan kucabuti semua rambut dari muka MAQ berikut bulu-bulu hidungnya. Mau tidak mau Kui Lan tertawa geli mendengar ucapan ini. Karena gadis ini wajar dan polos, maka suara ketawanya tidak ia tahan-tahan. Padahal waktu itu keadaan sudah amat tegang dan amat sunyi. Tidak ada suara keluar dari para tamu yang menanti perkembangan selanjutnya yang menegangkan. Tentu saja suara ketawa gadis ini terdengar jelas. Sinseng Losu lalu bangkit berdiri. Suara ketawa Kui Lan tadi seakan-akan menampar mukanya dan ia berkata, "Sudahlah, kami sedang hendak melakukan upacara penting, tidak perlu pertandingan dilanjutkan berlarut-larut. Apalagi kami tidaklah serendah itu untuk melakukan pengeroyokan terhadap seorang yang tidak berapa pandai seperti Ciam Sicu. Kau sudah berhasil mengalahkan Cilan Saikong. Nah, tidak lekas pergi dari sini mau tunggu apa lagi?" Ciam Goan menghela napas dan berkata, "Aku harus tahu diri, tak mungkin dapat melawan kalian. Biarlah 12 orang gadis ini tersiksa di sini, aku tidak berdaya menolong." Akan tetapi ingat, Ciam Goan bukan seorang yang mudah melupakan kejahatan macam ini. Lain kali kita bertemu pula. Setelah berkata demikian, Ciam Goan memungut pedangnya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Cilan Saikong sudah ditolong dan diobati lengannya yang buntung. Tempat itu sudah dibersihkan oleh pelayan dan Cilan Saikong sudah disuruh mengasuh di kamar belakang.
Cuai sekalian dipersilakan berdiri, upacara akan dilakukan sekarang juga. Sinseng Losu berseru keras dan semua tamu bangkit berdiri dari tempat duduk masing-masing. Biarpun merasa tak senang, Kuilan yang melihat Hao Lam berdiri dengan muka melucu terpaksa bangkit juga. Suasana kembali menjadi sunyi sehingga langkah seorang murid kepala Tian Liongpang yang membawa panci, diikuti saudara-saudaranya, terdengar nyata. Sambil berlutut murid itu memberikan panci kepada Sinseng Losu yang sudah bangkit berdiri dari kursinya. Dengan kedua tangan ia memegang panci itu. Pada saat itu Tai Lek Kui Mak maju dan berlutut menghadap para tamu. Seorang murid lain datang pula dari belakang dan terdengarlah hiruk-pikuk suara anjing menggonggong. Kiranya murid ini datang menyeret seekor anjing hitam ke depan gurunya. Tanpa berkata sesuatu Sinseng Losu menggerakkan tangan kiri dengan dua jari terbuka, menusuk leher anjing hitam itu. Terdengar anjing itu menguik keras akan tetapi oleh murid tadi ekornya dipegang dan tubuhnya diangkat ke atas. Dari lehernya yang berlubang bercucuran darah yang ditampung oleh Sinseng Losu ke dalam panci tadi. Anjing tadi meronta-ronta dan menguik-nguik, akhirnya darahnya habis dan ia berhenti berkelojotan. Bangkainya lalu dilemparkan ke sudut oleh si murid yang lalu mengundurkan diri. Beberapa orang pelayan lalu mengangkat bangkai itu ke belakang dan Kuilan mendengar suara Hao Lam berbisik di belakangnya, tentu dimasak daging anjing itu." "Ih!" Kuilan berseru kaget, akan tetapi mereka lalu mengalihkan perhatian lagi ke tengah ruangan di mana Sinseng Losu memegang panci berisi darah anjing hitam. Kakek ini lalu mengangkat panci tinggi-tinggi dan berkata, "Dengan disaksikan oleh cuai sekalian, dan dengan syarat sudah ditentukan dalam perkumpulan Tian Liongpang kami, saat ini aku menyerahkan kedudukan Pangcu, ketua, kepada muridku yang pertama, Mak. Nyawa anjing hitam itu menjadi saksi dan darahnya menghalau semua iblis yang hendak mengganggu tugasnya." Setelah berkata demikian, Sinseng Losu menyiramkan darah anjing hitam itu ke atas kepala Mak yang botak. "Ih!" Kembali Kuilan berseru dan seperti terpesona ia pun menuangkan kecap dari botol ke dalam cangkirnya sampai penuh. Kecap itu kental dan merah seperti darah. Benar-benar keji dan kotor," bisik Hao Lam di belakangnya. "Mutiara hitam, aku sudah muak dan tanganku juga gatal-gatal karena diam saja sejak tadi di sini. Apakah menyaksikan laga badut-badut ini kita harus diam saja? Hayo kau ramaikan tontonan di sini, kau tarik perhatian mereka dan aku akan masuk menolong gadis-gadis tadi. Atau aku yang memancing keributan sedangkan kau yang menolong? Ah, peduli amat dengan mereka. Kalau kau mau menolong, pergilah. Aku ingin mencoba sampai di mana kelihayan mereka ini." Hao Lam mengangguk. Lalu diam-diam ia menyelinap pergi menggunakan kesempatan selagi semua orang mencurahkan perhatian kepada upacara pengangkatan ketua baru. Kuilan yang memang sejak tadi mendongkol dan tidak senang mendengar niat Hao Lam hendak menolong 12 orang gadis itu, entah mengapa hatinya makin tidak senang lagi. Dan kini ia ingin menumpahkan kemarahan hatinya kepada orang-orang Tian Liongpang. Ia membawa cangkir kecap itu menuju ke depan, lalu berkata, "Pangcu yang baru diangkat dengan siraman darah anjing. Kalau dia suka darah biarlah aku mengucapkan selamat dengan darah naga ini." Kuilan tersenyum manis dan begitu ia menggerakkan tangan kanan, darah dalam cangkirnya menyiram keluar dan dengan kecepatan luar biasa menyambar kepala dan muka Mak yang masih berlepotan darah akan tetapi sudah duduk di kursi ketua yang tadi diduduki suhunya. Namun Mak memang lihai. Tanpa turun dari kursinya, ia mengerahkan tenaga dan berikut kursi yang didudukinya ia telah meloncat. Kursinya itu telah pindah ke kiri sejauh 1 meter. Akan tetapi karena sambaran kecap itu luar biasa cepatnya, ia tidak dapat menghindarkan lagi sebagian kecap menyiram pipinya dan memasuki mulutnya. Ketika ia tahu bahwa yang menyiram mukanya adalah kecap, mengertilah Mak bahwa gadis itu sengaja mencari gara-gara. Akan tetapi karena tadi mengira bahwa gadis itu adalah utusan Jin Kem Hoaong,
MAQ masih menahan kemarahannya, lalu berseru dengan nada marah. Nona, sebagai tamu yang kami hormati, sebagai utusan Pak Sinong yang kami muliakan, apakah arti perbuatanmu ini? Kui Lan tersenyum mengejek. Sejak tadi ia sudah tidak senang kepada mereka, terutama MAQ. Ia memang tidak peduli akan nasib 12 orang wanita muda tadi, akan tetapi mereka itu ia anggap terlalu sombong, tidak memandang mata kepadanya sehingga melakukan apa saja di depannya seakan-akan ia tidak akan bisa berbuat sesuatu. Memang watak Kui Lan aneh sekali dan ia hanya selalu menurutkan perasaan hatinya. Kalau perasaan hatinya suka, seperti terhadap Hao Lam, ia pun akan bersikap baik. Artinya, brewok, bahwa aku setuju dengan ucapan orang Shi Qiam tadi, bahwa Tian Liongpang dipimpin oleh orang-orang yang busuk. Bahwa kuanggap engkau seorang yang suka mandi darah anjing hitam, tak patut menjadi ketua Tian Liongpang, patutnya menjadi tukang jagal anjing. Semua orang terbelalak kaget mendengar ini dan semua tamu menahan napas. Omongan itu merupakan penghinaan yang tiada taranya. Apalagi bagi mereka yang mengenal bahwa dahulunya MAQ adalah seorang tukang jagal, maka omongan gadis itu yang entah disengaja atau tidak mereka tidak tahu tentu amat menyakitkan hati ketua baru Tian Liongpang ini. Dan memang sesungguhnya lah, setelah sesaat terbelalak seperti arca saking kaget dan herannya, wajah MAQ perlahan-lahan menjadi merah sekali sampai ke telinganya. Kedua tangannya mencengkeram lengan kursinya dan kalau ia tidak ingat bahwa kursi itu adalah kursi ketua tentu lengan kursi itu telah diterkamnya hancur untuk melampiaskan kemarahannya. Bocah kurang ajar, bentaknya, suaranya menggetar saking marahnya. Biarpun engkau utusan dari utara, apa kau kira kau boleh bersembunyi di balik nama Jin Kem Hoaong untuk menghinaku? Kui Lan tertawa, menggunakan tangan kanannya secara main-main meremas cangkir bekas kecap tadi sehingga cangkir itu hancur lebur menjadi tepung dalam genggaman tangannya yang berkulit halus, lalu berkata, siapa bilang aku kaki tangan Jin Kem Hoaong? Biar dia algojo manusia maupun algojo anjing seperti engkau, aku sama sekali tidak mengenalnya. Siapa kesudian bersembunyi di belakang namanya? Mendengar ini kembali semua orang melengak kaget. Kalau darah remaja itu tadi bersikap ugal-ugalan dan kurang ajar, mereka semua mengira bahwa gadis itu adalah kepercayaan Jin Kem Hoaong dan hal itu tidaklah begitu aneh. Akah tetapi setelah kini gadis itu sendiri menyangkal menjadi orang Pak Sinong dan berani menghina tokoh besar itu pula di depan orang banyak, benar-benar mereka menjadi kaget dan heran sekali. Gilakah darah remaja ini? Kalau gila, alangkah sayangnya. Darah remaja ini begitu cantik jelita. Lebih-lebih lagi MAQ sendiri. Kemarahannya meluap-luap dan diam-diam ia pun lega bahwa darah ini bukan utusan Jin Kem Hoaong, karena dengan kenyataan ini ia boleh berbuat sesuka hatinya terhadap gadis ini. Bagus, teriaknya sambil bangkit berdiri. Kalau begitu, biarlah kau menjadi tawanan kami dan akan kau rasakan penderitaan yang akan membuat kau merindukan kematian. Dalam suara ini terkandung ancaman yang hebat dan mengerikan. Akan tetapi Kui Lan tidak mengenal apa itu artinya takut dan ngeri. Ia malah tertawa. Sudah, jangan membadut lagi. Sudah sejak tadi aku muak mendengar dan melihat segala yang terjadi di sini. Lekas keluarkan kuda hitamku, nonamu hendak pergi. Sambil berkata demikian Kui Lan menggunakan tangan kiri untuk mengebut-ngebutkan bajunya. Karena ia baru saja melakukan perjalanan jauh bersama Hao Lam dengan naik kuda, tentu saja pakaiannya banyak debunya dan begitu ia kebut-kebutkan, debu mengepul ke sekelilingnya dan mengotori meja-meja tamu lainnya. Wanita keparat, kau belum tahu lihainya tuan besarmu. Tai Lei Kui MAQ sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi dan kini hendak melangkah maju. Akan tetapi terdengar suara Sin Seng Losu di belakangnya. Seorang ketua tidak sepatutnya melayani segala anak kecil. Apakah Tian Liongpang sudah tidak ada orang lain untuk membereskan kuda betina liar ini? Hayo, siapa berani maju menangkapnya?
Tangkap dan bawa ke kamarku, aku butuh yang liar macam ini untuk menambah semangatku. Untung bahwa Kuilan masih hijau dan tidak tahu apa yang dimaksudkan kakek ini. Kalau ia tahu tentu ia takkan dapat menahan kemarahannya lagi. Tiba-tiba dari golongan tamu melompat keluar seorang laki-laki muda yang berpakaian tambal-tambalan namun bersih. Pengemis muda ini menjura ke arah kursi ketua dan berkata, "Betul apa yang dikatakan Lo Suhu tadi. Tian Liongpang tidak perlu repot-repot, di antara tamu-tamu yang hadir masih banyak yang sanggup menangkap bocah ini. Biarlah saya menangkap siluman cantik ini untuk Tian Liongpang." Hahaha, sahabat-sahabat dari Hek Choa Kai Pang memang selalu merupakan sahabat-sahabat baik kami. Tidak percuma bersahabat dengan Hek Choa Kai Pang. Silakan Xiao Sichu, kata Sinseng Losu. Pengemis muda itu dengan lagak sombong, mengangkat muka dan membusungkan dadanya, melangkah maju menghampiri Kuilan. Dia adalah seorang di antara dua pengemis muda yang tadi dipaksa menelan daging kambing oleh Kuilan, maka tentu saja ia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas penghinaan tadi. Akan tetapi karena wataknya memang mata keranjang, begitu melihat wajah jelita, hatinya sudah berdebar-debar dan timbul niat hatinya untuk mempermainkan Kuilan. Ia tersenyum dibuat-buat, matanya memandang kurang ajar, dan berkata, "Nona kecil bermulut besar. Kau tidak tahu tingginya langit lebarnya bumi, berani mengacau Tian Liongpang dan tidak memandang sebelah mata kepada para tamunya. Dosamu besar sekali dan sudah sepatutnya kau dihukum mati. Akan tetapi tuan mudamu yang melihat bahwa kau masih muda remaja dan cantik jelita, bersedia memberi ampun asal saja kau suka berlutut dan menganggukkan kepala 8 kali lalu berjanji akan melayani dengan manis segala kehendak Sinseng Losuhu dan Aduo." Pengemis muda itu tidak melanjutkan kata-katanya karena ia keburu mati dengan gosong dan tulang-tulangnya remuk. Pukulan Kuilan yang disertai kemarahan hebat itu membuat ia terlempar sampai menimpa meja di depan MAQC ketua baru. Kagetlah semua yang hadir di situ. Terutama sekali 5 orang pengemis anggota Hek Choa Kai Pang yang melihat seorang saudaranya dalam segebrakan saja terpukul tewas, segera melompat bangun dari tempat duduk masing-masing. Saudara muda mereka tadi, biarpun bukan anggota pimpinan teratas dari Hek Choa Kai Pang, namun merupakan seorang tokoh yang memiliki ilmu kepandaian tinggi juga. Bagaimanakah dapat roboh binasa hanya sekali pukul oleh gadis remaja itu? Sekali melompat mereka tiba di dekat meja ketua Tian Liongpang yang tertimpa tubuh saudara muda mereka dan begitu melihat dada dan muka pengemis muda itu biru menghitam, mereka mengeluarkan seruan kaget dan marah. Hek Choa Kai Pang adalah perkumpulan pengemis dunia hitam yang terkenal akan kelihayan mereka bermain racun. Kini seorang anggota mereka tewas oleh pukulan yang mengandung racun hebat. Tian Liongpang Chu, maafkan kami yang terpaksa harus turun tangan terhadap siluman betina ini, berkata seorang di antara 5 orang pengemis itu kepada MAQ. Setelah berkata demikian 5 orang pengemis ini sudah meloncat dan mengurung Kuilan yang berdiri dengan sikap tenang. Di tangan mereka tampak pedang yang sudah siap untuk menerjang dan mengeroyok. Akan tetapi melihat pukulan beracun yang hebat itu, pula mendengar bahwa gadis itu tadi menyangkal sebagai utusan Pak Sin Ong, pengemis tertua berlaku hati-hati dan berkata, "Nona muda, engkau sudah berani lancang tangan membunuh seorang di antara saudara kami. Hayo mengaku, siapakah engkau dan dari partai mana agar kami dapat mempertimbangkan tindakan kami selanjutnya terhadap dirimu." Kata-kata ini mengangkat kedudukan para pengemis itu ke tempat atas dan memang inilah yang dimaksudkan oleh pengemis itu untuk menutup rasa malu karena mereka berlima mengurung seorang nona muda. "Apakah kau tuli? Tadi sudah diperkenalkan namaku Mutiara Hitam, bukan dari partai manapun juga. Saudaramu mampus oleh tingkahnya sendiri. Apakah masih ada lagi yang sudah ingin mampus? Kalau ada, boleh maju biar aku membantunya pergi ke neraka agar dunia ini tidak terlalu kotor. Kalau tidak ada, hayo keluarkan kuda hitam,
nonamu sudah jemu dan ingin pergi dari sini." Pengemis tua itu tak dapat menahan kemarahannya dan berseru, "Saudara-saudara, kalau kita tidak dapat membalas kematian saudara muda kita, percuma saja menjadi anggota Hekcoaka Aipang." Seruan ini merupakan komando bagi teman-temannya dan serentak mereka menggerakkan pedang mengirim serangan. Akan tetapi 5 orang pengemis ini hanya melihat si nona menggerakkan kedua tangannya tanpa berpindah tempat dan pedang mereka membalik dan menghantam diri mereka sendiri. Benar-benar amat luar biasa gerakan kedua tangan Kuilan ini. Setiap sambaran pedang ia sambut dengan tangan terbuka dan dengan gerakan aneh yang mengeluarkan hawa pukulan amat kuatnya. Pedang yang menyambar dadanya membalik ke dada si pemegang pedang, yang menyambar pundak membalik ke pundak si penyerang dan demikian seterusnya sehingga terdengar teriakan-teriakan kesakitan ketika 5 orang pengemis ini roboh berturut-turut oleh bacokan-bacokan dan tusukan-tusukan mereka sendiri. Melihat gerakan luar biasa yang mendatangkan akibat aneh itu, MAQ yang berkepandaian tinggi maklum bahwa biarpun masih amat muda, gadis itu benar-benar lihai sekali. Kalau tidak lekas turun tangan membekuk atau membinasakan gadis yang mengacau perkumpulannya ini tentu setidaknya akan mengurangi keangkeran Tian Liongpang, demikian pikirnya. Maka ia lalu berseru, "Tangkap siluman ini." Ia memberi isyarat dan 11 orang adik seperguruannya mengikuti gerakannya menghampiri Kuilan. Gadis ini teringat akan cerita Haulam, akan kehebatan Cap Jiliong yang katanya disegani oleh tokoh-tokoh Kang Ou, maka ia bersikap hati-hati namun wajahnya tetap berseri dan bibirnya tersenyum mengejek. "Inikah yang disebut 12 ekor naga dari Tian Liongpang?" Sungguh gagah," kata Kuilan sambil tersenyum. Merah muka MAQ. Sebagai ketua baru Tian Liongpang, sungguh amat memalukan kalau ia harus maju bersama 11 orang sutenya untuk mengeroyok seorang gadis remaja. Nama Cap Jiliong sudah tersohor. Masa kini menghadapi seorang gadis remaja mereka harus maju bersama? Akan tetapi gadis ini aneh ilmu silatnya, dan kalau sekali turun tangan Cap Jiliong tidak mampu merobohkannya, hal itu akan lebih memalukan lagi. "Bocah, kalau kau sudah mendengar tentang Cap Jiliong, mengapa banyak tingkah?" "Cap Jiliong selamanya maju bersama. Karena kau menjadi tamu, berarti kami kurang sopan kalau turun tangan di sini. Jika engkau benar-benar berani kami menantangmu untuk mengadu kepandaian di ruangan silat." Ucapan ini sedikit banyak menghapus rasa malu pihak Tian Liongpang karena berarti bahwa 12 orang tokohnya bukan sekali-kali hendak mengeroyok begitu saja, melainkan telah melakukan tantangan secara berterang. Kalau gadis ini tahu diri dan menolak tantangan lalu pergi meninggalkan tempat itu tentu Cap Jiliong tidak akan menghalanginya. Semua tamu menduga bahwa gadis itu tentu akan mempergunakan kesempatan ini untuk pergi menyelamatkan diri, karena melawan Cap Jiliong berarti mencari mati. Akan tetapi alangkah kaget hati mereka ketika melihat gadis itu tersenyum lebar dan menjawab, "Kalian menantangku? Boleh. Siapa takut akan pengeroyokan kalian? Hayo, hendak kulihat seperti apa kepandaian Cap Jiliong." Kuilan yang tidak mengenal apa artinya takut, tentu saja tidak dapat menolak tantangan ini, yang diucapkan dengan kata-kata, kalau ia berani. Ia seorang gadis remaja yang baru saja turun ke dunia ramai, sama sekali belum berpengalaman dan hanya mengandalkan kepandaian luar biasa serta keberanian saja. Kalau ia berpengalaman, tentu ia akan menaruh curiga mengapa Cap Jiliong menantangnya dengan memilih tempat. "Bagus," seru MAQ. "Mari ke Lian Butia, ruangan silat. Biarlah para tamu yang terhormat menjadi saksi bahwa kau menerima tantangan Cap Jiliong untuk bertanding di Lian Butia." Sambil membusungkan dada, sedikit pun tidak gentar, Kuilan berjalan mengikuti MAQ ke ruangan belakang di mana terdapat ruangan silat yang luas dan berbentuk bundar. 11 orang adik seperguruan MAQ berjalan di belakangnya. Kemudian berbondong-bondong para tamu yang ingin menyaksikan pertandingan itu membanjiri ruangan silat pula.
Kini mereka telah berhadapan. Quilan memperhatikan mereka. MAQ yang menjadi pimpinan berdiri di tengah sedangkan 11 orang lain berdiri di kanan kirinya. Mereka tampak gagah dan keren. Melihat gerak-gerik mereka, memang dapat dibayangkan bahwa Cap Jiliong rata-rata memiliki kepandaian tinggi. Juga usia dan pakaian mereka bermacam-macam. Ada yang sudah tua, ada yang masih amat muda. Ada yang berpakaian seperti Tosu, ada yang gundul seperti Hueshio, dan ada yang berpakaian seperti pelajar. Anehnya, kini mereka telah memakai sebuah tali yang mengikat kepala mereka, tali yang dipasangi sebuah batu permata kuning dan terpasang di atas dahi mereka. Juga MAQ kini memakai tali semacam itu. Ia tidak tahu bahwa itulah tanda khas tokoh Tian Liongpang dan batu kuning itu diberi nama Mustika Naga. Majulah. Quilan menantang, sikapnya acuh tak acuh. Set set set, terdengar suara teratur ketika kaki 12 orang itu mulai bergeser dengan cepat mengatur barisan mengurung. Mereka tidak melangkah, tidak mengangkat kaki melainkan bergeser sehingga sepatu mereka menimbulkan suara di atas lantai. Keadaan menjadi hening dan tegang. Semua tamu memandang ke arah Quilan yang menjadi pusat perhatian karena nona ini sudah terkurung di tengah-tengah. 12 orang itu masih terus bergerak menggeser kaki sehingga tubuh mereka bergerak mengitari Quilan. Suara geseran kaki mereka kini berbunyi susul-menyusul seperti desis ular. Quilan masih berdiri diam tak bergerak, hanya biji matanya yang bergerak-gerak, mengerling dan mengikuti gerakan mereka di sebelah depan. Kedua telinganya memperhatikan gerakan di belakangnya dengan seksama, setiap urat syaraf di tubuhnya menegang, siap sedia, akan tetapi wajahnya masih tenang dengan senyumnya mengejek. Tiba-tiba saat yang dinanti-nantikan oleh semua orang tiba. Seorang anggota Cap Jiliong yang muda, bertubuh tinggi kurus bermuka seperti tikus, dengan teriakan nyaring menerjang Quilan dari sebelah belakang. Agaknya laki-laki muda ini tertarik oleh kecantikan wajah dan keindahan bentuk tubuh Quilan sehingga ia menyerang bukan memukul, melainkan memeluk ke arah pinggang dengan kedua lengannya. Namun gerakannya ini mendatangkan angin hebat dan tak boleh dipandang ringan. Pada detik berikutnya, anggota lain, seorang Tosu, mengulur tangan dari sebelah kiri untuk mencengkeram pundak, disusul serangan saudaranya dari depan, kanan, dan kemudian 12 orang itu sudah bergerak serentak susul-menyusul dengan teratur baik sekali. Gerakan mereka yang teratur itu lebih merupakan gerakan dalam sebuah barisan dan sekaligus mereka telah menutup semua jalan keluar bagi Quilan. Kiranya MAQ dan adik-adiknya tidak mau menyia-nyiakan waktu dan sekali turun tangan mereka tidak main-main lagi. Pendengaran Quilan yang tajam mewakili matanya. Ia tahu bahwa penyerang pertama datang dari belakang. Dengan mudah ia mendoyongkan tubuh mengelak, kemudian secara tiba-tiba kaki kanannya menendang ke arah tangan Tosu yang mencengkeram pundak kirinya, disambut dengan gerakan meloncat ke atas dan melihat betapa para pengeroyoknya turun tangan secara bergiliran, tubuhnya yang meloncat ke atas itu tiba-tiba melakukan gerak berputaran secara cepat sekali. Hebat bukan main gerakan gadis ini, cepat dan aneh. Karena gerakan memutar di udara ini sukar diikuti gerakan tangan dan kakinya, akan tetapi tahu-tahu ia telah menangkis semua serangan lawan dengan tangan atau dengan kaki, bahkan masih berkesempatan membagi pukulan dan tendangan yang mengenai 4 orang lawannya. Mereka mengadu dan berseru kaget. Tak menyangka bahwa selain dapat bergerak secepat itu, bekas tangan atau kaki gadis itu amat berat menimpa pundak dan dada. Sesaat barisan itu kacau, akan tetapi MAQ berseru keras dan barisan menjadi rapi kembali pada saat gadis itu sudah menurunkan tubuhnya dan berdiri di tengah kurungan. Ia tersenyum-senyum karena dalam gebrakan pertama ini ia berhasil memperlihatkan kelihayannya. Kini para tamu menjadi berisik sekali. Mereka kagum dan kaget bukan main.
Ketika tadi 12 orang itu menyerang secara bertubi-tubi dan setiap serangan merupakan pukulan dan cengkeraman yang lihai, diam-diam mereka menduga bahwa gadis ini mencari mati. Akan tetapi siapa kira gadis itu dapat bergerak seperti kilat cepatnya dan hampir sukar dipercaya betapa gadis itu bukan hanya dapat menangkis semua serangan, juga dapat memukul dan menendang 4 orang pengeroyoknya, biarpun hal itu dilakukan cepat-cepat dan tergesa-gesa sehingga tidak tepat kenanya. Gerakan pertama ini membuka mata MAQ. Ia maklum bahwa biarpun dalam hal tenaga mereka semua tidak akan kalah oleh lawan. Akan tetapi dalam hal kecepatan gerak maupun dalam hal ilmu silat yang luar biasa, gadis itu benar-benar merupakan lawan tangguh. Dia tadi berlaku sungkan sehingga mengeluarkan komando untuk bergerak satu-satu secara bergiliran, siapa tahu, karena ia sungkan 4 orang adiknya mengalami pukulan dan tendangan. Sekali lagi ia berseru keras dan kali ini 12 orang itu menerjang maju secara berbareng. Hanya 5 orang yang menyerang langsung ke arah tubuh Quilan. Sedangkan yang 7 orang menghantam ke tengah, ke atas, ke bawah dan sekitar tempat Quilan berdiri sehingga mereka telah menutup semua jalan keluar. Kemanapun gadis ini hendak bergerak, ia akan disambut hantaman yang dilakukan dengan pengerahan Iwe Kang. Hal ini sama sekali tak diduga oleh Quilan. Gadis ini terkejut juga, maklum bahwa keadaannya berbahaya. Baru ia tahu bahwa Cap Jiliong benar-benar hebat dan tangguh. Biarpun kalau melawan mereka satu-satu, ia sanggup merobohkan mereka itu dalam waktu singkat. Akan tetapi kalau mereka maju berbareng amatlah sukar dilawan. Ia berseru keras, tidak bergerak dari tempatnya, melainkan menggunakan kaki tangan menangkis dan jari tangannya menotok ke arah pergelangan tangan 5 orang yang menyerangnya secara berturut-turut. Akan tetapi tiba-tiba 5 orang penyerang itu menarik kembali penyerangan mereka dan barisan bergeser terus, disusul 5 orang lain yang menyerang secara tiba-tiba, dibantu 7 orang yang mencegat jalan keluar. Setiap menyerang, 5 orang itu mengambil kedudukan ngoheng, dan setiap kali melihat bahwa serangan itu akan gagal, barisan yang terus bergeser itu menarik kembali serangan untuk diulang dengan perubahan-perubahan mendadak yang sukar untuk diduga sebelumnya. Quilan merasa kewalahan. Dahinya yang putih halus itu mulai berkeringat. Ia bukan takut, akan tetapi jengkel dan penasaran sekali. Ketika untuk kesekian kalinya 5 orang lawan menyerangnya dan kepalanya sudah mulai pening karena mencurahkan perhatian dan menduga-duga perubahan, ia berseru keras, mencabut pedangnya dan memutar pedang itu ke sekelilingnya. Tidak tampak gerakannya ini saking cepatnya. Tahu-tahu 12 orang itu mencium bau yang wangi dan tampak oleh mereka sinar hijau bergulung-gulung seperti naga sakti bermain di angkasa, seperti hawa yang dingin sekali. Awas, mundur dan siapkan senjata. MAQ berseru keras. Barisannya melebar dengan cepat, namun masih saja ada 2 orang yang terkena serempetan ujung pedang Siang Bokiam sehingga pangkal lengan mereka terluka mengeluarkan darah. Lagi-lagi kurang tepat kenanya karena Quilan tidak menggunakan pencurahan perhatian sepenuhnya dan tadi hasilnya ini pun hanya kebetulan saja. Bagaimana ia dapat mencurahkan perhatiannya dalam sebuah serangan kalau lawannya yang 12 orang banyaknya itu selalu bergerak secara membingungkan?